Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Frans Christian selaku dosen mata kuliah metode numerik di Universitas Palangkaraya. Dan saya ucapkan juga untuk penonton yang sedang menonton video ini, saya ucapkan selamat malam. Apa kabar semua? Semoga kita di masa pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dihindarkan dari segala virus penyakit. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Franklin Dallas Frederick Koju dengan NIM 2030 2050 3070. Setelah itu ada Joshua Legardisong dengan NIM 230 2030 2050 3069. Terus ada Muhammad Ronald dengan NIM 2030 3050 3083. Terus ada Rahman Kolbi dengan NIM 2030 20 50 30 57. Dan yang terakhir ada Dina Meliana dengan NIM 2030 2050 3041. Kami dari mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang interpolasi linear dan interpolasi Lagrange. Sebelum itu, untuk pengertian interpolasi atau definisi umum interpolasi itu sendiri ialah interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Jadi interpolasi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam metode numerik. Fungsi yang tampak rumit menjadi lebih sederhana bila dinyatakan dalam polinom interpolasi. Tujuan utamanya mendapatkan polinomial hampiran, dan polinomial hampiran ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Untuk interpolasi itu sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadrat, interpolasi Lagrange, dan interpolasi Newton. Pada materi ini kami akan membahas dua jenis interpolasi, yaitu interpolasi linear dan Lagrange. Untuk pengertian interpolasi linear adalah pada dasarnya interpolasi jenis linear merupakan program atau metode yang digunakan untuk menentukan nilai antara dua persamaan linear atau disebut juga persamaan garis lurus. Disebut juga sebagai persamaan garis lurus karena merupakan hasil persamaan linear dengan bentuk kurva pada grafik membentuk garis lurus. Pengertian lebih jelasnya dari algoritma interpolasi linear akan dibawakan oleh saudara Joshua Legardisong. Silakan Joshua. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma interpolasi linear. Ya, algoritma yang kami gunakan di sini adalah algoritma pseudocode, di mana algoritma pseudocode ini merupakan salah satu algoritma yang bahasanya paling mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi masih dapat dimengerti oleh manusia. Pseudocode terdiri dari 3 struktur, yaitu judul pseudocode, deklarasi, dan inti pseudocode. Judul yang kami digunakan adalah program interpolasi linear. Variabel digunakan terdapat pada bagian deklarasi, yaitu variabel X, Y, XA, YA, XB, YB, di mana variabel itu bertipe integer atau bilangan bulat. Pada bagian inti pseudocode terdapat read X, read XA, read YA, read XB, dan read YB, yang di mana tiap nilainya akan dimasukkan oleh user. Nilai yang telah dimasukkan akan dioperasikan pada rumus interpolasi linear, yaitu Y sama dengan YA ditambah nilai dari X min XA dibagi dengan nilai dari XB min XA, kemudian dikali dengan YB min YA. Kemudian hasilnya akan ditampilkan, yaitu write Y.
Jadi itu tadi penjelasan mengenai pseudocode interpolasi linear. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sudah dibawakan oleh Joshua Legersong. Selanjutnya, untuk penjelasan mengimplementasikan algoritma interpolasi linear ke dalam bahasa pemrograman akan dibawakan oleh Saudara Dina Meliana. Silakan, Dina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Dina Meliana akan membawakan materi yaitu implementasi algoritma interpolasi linear ke dalam bahasa pemrograman. Berikut ini merupakan pengimplementasian algoritma interpolasi linear yang telah dijelaskan sebelumnya. Implementasi ini dituangkan ke dalam sebuah source code program. Pada bagian awal source code, yaitu deklarasi library, digunakan 3 buah library, yaitu IOStream, Conio.h, dan IOManip. Kemudian, terdapat perintah using namespace std. Pada pembuatan program menggunakan bahasa C++, biasanya digunakan std untuk memanggil kelas, fungsi, dan objek yang mana diletakkan pada bagian awal. Untuk mengefisiensikan penulisan program, agar tidak perlu dituliskan lagi std pada setiap bagian awal kelas, fungsi, dan objek, maka digunakan perintah using namespace std. Kemudian, menuju pada bagian deklarasi variabel. Pada bagian ini, terdapat 6 buah variabel yang digunakan dengan tipe data integer karena nilai yang akan disimpan pada setiap variabel adalah bilangan bulat. Kemudian menuju fungsi utama. Pada fungsi utama ini, user diminta untuk memasukkan 5 buah titik, yang mana kelima buah titik tersebut akan dimasukkan ke dalam masing-masing variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah tersimpan ke dalam variabel, kelima titik tadi akan dioperasikan atau dilakukan perhitungan menggunakan rumus dari interpolasi linear. Setelah selesai, maka akan ditampilkan hasil perhitungan berupa titik interpolasi Y dari titik interpolasi X yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, terdapat perintah get yang berfungsi untuk menahan proses yang sedang berjalan. Jadi, ketika hasil akhir telah ditampilkan, program tidak akan langsung berhenti berjalan, melainkan harus dilakukan penekanan salah satu tombol terlebih dahulu pada keyboard agar program berhenti berjalan. Jadi, berikut merupakan output dari program interpolasi linear. Pada output ini diketahui diinputkan nilai XA adalah 3, YA adalah 4, XB adalah 15, YB adalah 10, dan titik interpolasi X adalah 9. Kemudian diperoleh titik interpolasi Y adalah 4. Jadi, itu tadi penjelasan mengenai implementasi algoritma interpolasi linear. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan yang dibawakan oleh Dina Meliana. Selanjutnya kita akan membahas metode selanjutnya, interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange ini adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan
pula untuk interpolasi bersama-sama. Jadi maksudnya adalah interpolasi Lagrange ini merupakan teknik yang populer karena menggunakan fungsi dalam bentuk polinom. Dan interpolasi Lagrange ini juga diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial fx berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Untuk penjelasan yang lebih jelas tentang algoritma interpolasi Lagrange akan dibawakan oleh saudara Ronald. Silakan Ronald. Ya, baiklah saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pseudocode interpolasi Lagrange. Pseudocode program interpolasi Lagrange dimulai deklarasi variabel n, xi, yi, yp, xp, i, j, dan p yang bertipe integer. Algoritma read n di input user for i sama dengan 1, i kurang lebih n, i plus plus. Read xi, read yi di input user, n4. Read xp di input user. Yp sama dengan 0. For i sama dengan 1. I kurang lebih n, i plus plus, pi sama dengan 1. For j sama dengan j sama dengan 1, j kurang lebih n, j plus plus. If jika i tidak sama dengan j, then maka p sama dengan pi kali dalam kurung xp xj garis miring dalam kurung xi xj. And if n4 yp sama dengan yp plus pi kali yi, n4 we write yp. Itulah penjelasan mengenai pseudocode interpolasi Lagrange. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Ronald. Selanjutnya, implementasi algoritma interpolasi Lagrange ke dalam bahasa pemrograman. Untuk penjelasan ini akan dibawakan oleh saudara Rahman Kolbi. Silakan Rahman. Baik, jadi saya akan menjelaskan implementasi algoritma interpolasi Lagrange ke dalam bahasa pemrograman. Ini adalah source code programnya. Pada baris 2 sampai 4 terdapat deklarasi library, ada iostream, conio.h, dan iomanip. Kemudian pada baris 6 terdapat perintah using namespace std. Fungsinya agar untuk mempersimpel penulisan perintah pada program agar tidak perlu menuliskan std lagi pada perintah-perintah yang ada. Kemudian pada bagian program utama terdapat deklarasi variabel bertipe float, ada x yang bertipe array, y yang bertipe array juga, xp, yp yang bernilai 0, dan p. Lalu ada juga variabel yang bertipe integer, ada i dan j untuk counter perulangan dan n untuk variabel jumlah datanya. Lalu di sini pada baris 16 untuk menginputkan jumlah datanya, dan pada baris 18 sampai 28 untuk memasukkan datanya. Di sini memasukkan datanya menggunakan perulangan for dengan perulangan sebanyak i kurang dari sama dengan n.
untuk memasukkan nilai X dan Y sebanyak jumlah data yang dimasukkan. Lalu kemudian pada baris 31 untuk memasukkan nilai titik interpolasi X-nya. Kemudian pada baris ke-41 sampai 52 ini untuk perhitungan interpolasi language-nya. Pertama ada perulangan for dengan perulangan sebanyak I kurang dari sama dengan N. Di dalamnya ada perintah P sama dengan 1. Kemudian ada perulangan lagi sebanyak J kurang dari sama dengan N. Di dalam perulangannya ada perintah if yang apabila I bukan sama dengan J maka akan menjalankan perintah yang ada di baris ke-48. Perintahnya yaitu adalah nilai P sama dengan P dikali XP dikurang XY dibagi XI dikurang XY. Kemudian setelah itu pada baris 51 adalah perintah untuk mendapatkan titik interpolasinya yaitu YP sama dengan YP tambah P kali Y1. Kemudian pada baris ke-54 adalah untuk menampilkan titik interpolasi Y dari titik interpolasi X-nya. Setelah itu, pada baris ke-57 ada perintah get yang berfungsi untuk menahan program agar setelah menampilkan hasil titik interpolasinya tidak langsung keluar, tetapi kita harus menekan tombol dulu untuk keluar dari programnya. Kemudian ini adalah output programnya. Sini diketahui jumlah datanya ada 2. Itu nilai X yang 1 adalah 1, nilai Y1 adalah 2, nilai X2 adalah 3, dan nilai Y2 adalah 4. Kemudian titik interpolasi X-nya adalah 2. Dan diperoleh hasil titik interpolasi Y-nya dari titik interpolasi X sama dengan 2 adalah 3. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa interpolasi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menentukan fungsi yang sesuai dari titik yang diberikan. Dan interpolasi itu terdiri dari 4 jenis. 2 diantaranya adalah interpolasi linear dan interpolasi Lagrange. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk penonton yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, semoga presentasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa.